Halo, selamat sore semuanya. Kak Mandala kembali lagi. Hari ini we're going to discuss something about how to make negative sentences. Nah, kalimat negatif yang berarti kata tidak itu kadang-kadang bisa menggunakan kata don't, kata doesn't, kata didn't, atau kata not aja. Nah, when are we supposed to use those words in particular? Nah, di sini kakak akan jelaskan penggunaan kata-kata tersebut, yaitu yang pertama ada kata don't atau doesn't. Jadi satu aja ya, kakak jelasin ya. Yang kedua akan ada kata didn't. Nanti yang keduanya ada didn't. Dan yang ketiga adalah not aja. Nah, kalau don't sama doesn't kita lihat. Jika sebuah kalimat polanya adalah subjek ditambah verb 1, maka negatifnya akan menjadi don't atau doesn't. Ya, kapan sih kita pakai don't? Kita pakai don't ketika subjeknya adalah I, you, they, we, atau jika jumlahnya lebih dari satu. Misalnya, Arti and her husband. Itu kan ada dua orang ya, jadi teman-teman bisa menggunakan kata don't untuk negatifnya. Nah, sementara doesn't kembali lagi dipakai ketika rumus kalimatnya adalah subjek tambah verb 1 dan subjeknya itu adalah she, he, atau it. She, he, it, atau yang jumlahnya hanya satu saja, satu orang atau satu benda. Contoh Arti saja. Kalau tadi don't itu Arti and her husband ya teman-teman ya. Itu. Jadi kata don't dan doesn't dipakai ketika rumus kalimatnya adalah subjek tambah verb 1. Oke. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan kata didn't ketika rumus kalimatnya adalah subjek ditambah verb 2. Teman-teman boleh menggunakan didn't. Kak, untuk subjek apa aja sih didn't itu dipakai? Didn't itu dipakai untuk all subjects. Atau Kak, gimana caranya tahu bahwa itu tuh verb 2 bukan verb 3? Verb 2 itu teman-teman adalah verb yang muncul setelah subjek langsung. Tidak ada kata-kata yang mendahului atau memisahkan mereka. Kecuali kata keterangan bisa ya. Contoh, I woke up. Itu adalah subjek disambung lagi dengan verb 2. Atau jika dipisahkan dengan kata keterangan akan menjadi I directly woke up. Directly merupakan kata keterangan dan yang memisahkan subjek dan juga verb 2-nya. Sehingga di sini masih dihitung sebagai verb 2 karena yang memisahkan hanya bersifat kata keterangan. Negatif dari kalimat ini akan menjadi I didn't wake up. Ya, I didn't wake up. Nanti ini akan menjadi verb 1 kembali karena didn't-nya sudah berbentuk verb 2. Jadi kembali lagi teman-teman, don't, doesn't, dan didn't itu ketika dipakai akan menggunakan verb 1 setelahnya. Contoh, I don't work. Atau she doesn't work. Setelah don't dan doesn't itu menggunakan verb 1. Setelah didn't juga menggunakan verb 1. Semoga itu jelas ya. Nah, untuk not. Not itu kapan sih dipakai? Not itu dipakai ketika rumus kalimatnya bukan subjek tambah verb 1 dan bukan subjek tambah verb 2. Contoh, I have woken up. Ini ada subjek, have, diikuti oleh verb 3. Sehingga negatif dari kalimat ini akan menjadi I haven't woken up. Oke, I haven't woken up. Atau misalnya she is writing a novel. Rumus dari kalimat ini adalah subjek ditambah to be ditambah verb ing. Sehingga pola kalimat ini bukan keduanya. Bukan subjek verb 1 dan bukan subjek verb 2 ya teman-teman. Sehingga negatif dari she is writing a novel ini akan menjadi she is not writing a novel. Nah, kayaknya nggak lengkap kalau kita kakak menjelaskan sesuatu tanpa ada latihan ya. Kakak akan berikan 5 kalimat di sini untuk teman-teman bisa gunakan latihannya. Nomor 1 adalah the student learned English. Nomor 2, they were doing their work. Oke. Yang ketiga adalah my father has been studying. Oke. Yang keempat adalah
Mom and I are going to the market. Dan yang kelima adalah she cooks for me. Oke, kita gampang banget ini caranya. Teman-teman tinggal lihat aja rumus kalimatnya. Sekali lagi, jika subjek tambah verb 1, maka kemungkinan besar adalah don't atau doesn't. Jika subjek yang tambah verb 2, kita tinggal menggunakan kata didn't. Nah, kita lihat di sini. Ini ada subjek, ada verb 2. Sehingga kita tinggal pakai kata didn't aja. The student didn't. Learn-nya akan berubah menjadi learn. Verb 1 lagi ya teman-teman ya. Karena setelah don't, doesn't, dan didn't, teman-teman harus menggunakan verb 1. Yang kedua adalah subjek ditambah to be tambah verb ing. Ini gampang banget. Kalau bukan subjek verb 1, bukan subjek verb 2, maka teman-teman tinggal menggunakan kata not. Negatifnya yaitu they were not doing their work. Yang ketiga yaitu my father has been studying. Ini subjek has been dan verb ing. Sehingga negatifnya kita tinggal tambahkan kata not aja. My father has not been studying. My mom and I are going, ini subjek to be verb ing. Mom and I are going, itu kita tinggal tambah negatifnya aja, are not going to the market. Ya. Dan yang kelima, she cooks for me. Ini subjek ditambah verb 1. Nah, kalau verb 1 itu kita harus menggunakan don't atau doesn't. Dan karena subjeknya adalah she, kita harus menggunakan kata doesn't. She doesn't cook for me. Oke, kakak harap itu jelas teman-teman penjelasan dari kakak. Semoga teman-teman belajar sesuatu dari video ini. And I hope to see you again in the next video. Oke, don't forget to like, share, and subscribe. Bye!